Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mimma, sesungguhnya di antara perkara yalhaqul mu'mina, yang akan menyusuli orang iman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Di antaranya adalah ilman 'allamahu, ilmu yang dia mengajarkannya, wa nasyarahu, dan menyebarkannya, wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang soleh yang meninggalkannya, yang dia meninggalkannya, au mushafan warathahu, atau mushaf yang dia mewariskannya, au masjidan banahu, atau masjid yang dia membangunnya, au baitan, atau rumah libni sabil, untuk orang yang dalam perjalanan, banahu, dia membangunnya, au nahran, atau sungai, ajrohu, yang dia mengalirkannya, saluran air, au sadaqatan, atau sadaqah, akhrajaha, yang dia mengeluarkannya, min malihi, dari hartanya, fi sihatihi, di dalam kesehatannya, wa fi hayatihi, waktu sehatnya, wa hayatihi, dan waktu hidupnya, talhaquhu, sedekah itu akan menyusulinya, min ba'di mautihi, setelah kematiannya. Inna lillahi yalhaqul mu'mina, sesungguhnya di antara perkara yang akan menyusuli orang iman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, ilman 'allamahu, adalah ilmu yang dia mengajarkannya, wa nasyarahu, dan dia menyebarkannya, wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang soleh yang dia meninggalkannya, au mushafan warathahu, atau mushaf yang dia mewariskannya, au masjidan banahu, atau masjid yang dia membangunnya, au baitan ibni sabil banahu, atau rumah untuk orang dalam perjalanan, dia membangunnya. Rumah disediakan untuk orang yang dalam perjalanan. Wa nahran ajrahu, atau sungai yang dia mengalirkannya, au sadaqatan akhrajaha, atau sedekah yang dia mengeluarkannya, mimali, dari hartanya, fi sihati, waktu sehatnya, wa hayatihi, dan waktu hidupnya. Jadi waktu hidup dan waktu masih sehat dia sedekah. Tarhaquhu, yang sedekah itu menyusulinya, min ba'di mautihi, dari setelah matinya. Maksudnya sedekah itu kekal, terus digunakan setelah kematiannya. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, sedekah unta, sedekah kendaraan, sehingga kendaraan itu digunakan setelah dia mati, maka dia dapat pahalanya terus menerus. Masya Allah. Jadi sudah menjadi keputusan Allah SWT bahwa manusia itu tidak akan bisa lama di dunia ini. Sedangkan dunia ini satu-satunya tempat untuk mencari bekal untuk kehidupan yang lama, yang kekal abadi di akhirat. Maka baginda Nabi SAW itu memberikan satu arahan kepada kita yang sangat penting, yaitu arahan di mana setelah kita mati masih dapat pahala terus.
Bagaimana caranya? Menyebarkan ilmu, mendidik anak yang soleh, mewariskan mushaf, Quran, membangun masjid, membangun rumah untuk Ibnu Sabil, mengalirkan sungai, atau sedekah yang bisa berterusan manfaatnya setelah kematiannya, di mana sedekah itu dikeluarkan waktu dia masih sehat, masih hidup. Nah, kalau dia sudah sakit, sedekah pun nggak boleh Pak. Ini nggak ada kata-kata visi hati wa hayatihi, ya boleh, tapi nilainya lain ya. Karena orang itu kalau sudah sakit mau mati, sedekah itu ya wajar-wajar saja sudah mau mati. Tapi kalau masih sehat, sedekah nilainya lebih tinggi. Walaupun ketika sudah sakit mau mati itu hanya boleh sedekah sepertiga dari harta benda. Yang 2/3 itu sudah milik ahli waris. Jadi begitu kita sakit keras itu, harta kita ini tinggal sepertiga saja yang boleh kita tasarrufkan. Astagfirullah. Dan setelah kita mati, tidak boleh kita tasarrufkan walaupun kita satu. Kita mati. Maka mumpung masih hidup, kita ini buat usaha-usaha ini, usaha-usaha supaya setelah mati kita ini, amalan kita ini masih menyusul kita ke kubur kita. Ini diantaranya saja ini ya, yang disebutkan Nabi tadi, diantaranya saja. Pokoknya usaha-usaha, amalan-amalan yang masih terus berjalan setelah kamu meninggal, itu kamu dapat pahala terus. Masuk bikin jalan namanya ya. Bisa dijelaskan dengan ini tadi, menanam pohon yang akhirnya bermanfaat untuk orang-orang yang merawatnya dengan buahnya, dengan keindahannya. Masuk amal jariah itu ngawinkan orang. Ini amal pendek 5 menit, angkat tuka, wajah tuka, sudah akan bermanfaat yang panjang ya. Tapi ada seorang ulama didatangi oleh santrinya, saya itu mau kawin dengan sudah pernah kawin, sudah, tapi istri saya itu meninggal dunia, cerai begitu. Terus mau kawin lagi, iya. Sudahlah, cukup katanya. Ya saya mau kawin lagi, sudah cukup. Kalau sudah mengamalkan sunnah sudah cukup, nggak usah kedua, nggak usah. Nah kenapa? Ini kan kedua pun sudah sunnah. Yang kamu pikir itu sunnahnya saja. Kamu tidak memikirkan resikonya. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang orang itu kawin, maka dengan kawin itu dia harus makan yang syubhat, dia harus makan yang haram, dia harus melanjarankan macam-macam kemaksiatan gara-gara dia kawin. Kamu renungi dulu, karena zaman ini zaman begitu berat. Orang paling mudah untuk amal agama zaman ini
sunnah. Kadang-kadang satu sunnah akibatnya meninggalkan beratus-ratus sunnah. Yang rajin ke masjid, begitu kawin malah nggak pernah ke masjid. Yang tadinya rajin dakwah, setelah kawin malah nggak dakwah. Yang biasanya itu makanannya betul-betul halal, gara-gara kawin sabut sana sabut sini, akhirnya macam-macam haram dimakan juga. Ya. Maka mempertimbangkan dulu. Mempertimbangkan dulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan kawin itu hukumnya mubah, bukan sunnah, mubah. Kalau ada maslahatnya jadi sunnah, kalau sangat penting sekali, maka kalau orang nggak kawin jadi berzina dan jadi wajib. Kalau kelihatannya kawin itu manfaatnya juga sedikit, mudaratnya juga sedikit, sama-sama nol-nol, itu jadinya mubah. Kalau bahayanya banyak, jadi kamu orang yang nggak mau kerja, harus kawin, akhirnya kamu tidak bisa nafkahi, sehingga kamu tetap dosa. Padahal kamu itu nggak kawin juga sebetulnya nggak apa-apa. Bisa-bisa makruh, bahkan bisa naik jadi haram kawin itu. Jadi kawin itu bisa naik, bisa turun. Apa itu hukumnya itu menurut maslahat dan mudarat. Maka harus diukur maslahat dan mudarat. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bana lillahi masjidah, barang saya membangun untuk Allah satu masjid. Qadra hasuqatatin, sekira sangkarnya burung kotoh. Jadi sangkar burung kotoh. Kok sangkar apa? Susuan ini apa? Sarang burung kotoh. Burung kotoh itu satu jenis burung yang kecil sekali. Ana lahu, maka Allah membangun lahu untuknya baitan satu rumah di jannati dalam surga. Kalau bazaran hiban mafhusul kotoh mafhusul malha bahwa malak jami'a, dua maknanya mafhusul kotoh majsamaha adalah tempat bersarangnya burung kotoh. Burung kotoh itu burung itu yang kecil yang biasa mencari agar yang parang-parang gitu. Ya burung kotoh, burung kecil, satu jenis burung kecil. Jadi ini cuma satu apa itu gambaran bangun masjid, walaupun sekecil apapun akan dibangunkan satu bangunan, satu rumah di surga. Allahumma salli salatan kamilah